Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa pada hari ini, Rabu 5 November 2025, dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih, dari Jalan The Best nomor 6 dan Pasar Bali. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur jika kami boleh dibangunkan pagi hari ini oleh karena kasih dan cinta Tuhan. Kami mau melandaskan seluruh kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap membaca dan merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan, yaitu Ratapan pasal yang ketiga ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Dan bacaan kedua adalah dari Filipi pasal yang ke-1 ayat ke-9 sampai ke-10. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dari kedua bacaan ini kita memberi judul hidup dalam pembaharuan karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan tentang bagaimana kita memeriksa diri kita, diajak untuk mengevaluasi hidup kita, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan apakah kita melakukan dan sudah melakukan pertobatan kita untuk kembali kepada jalan Tuhan, untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa kita. Dan yang ketiga adalah kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Firman ini mengingatkan kita untuk secara teratur memeriksa hidup kita kembali kepada Tuhan. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengalami pembaharuan dan pemulihan dalam hidup. Kita dapat memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan hidup dalam damai sejahteranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita yang sering sibuk dengan begitu banyaknya tuntutan dalam kehidupan, kita sering kali lupa untuk melihat ke dalam diri kita. Kita lupa untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Seperti apakah langkah hidup kita setiap hari dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Renungan firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyelidiki hidup kita. Artinya apa? Melihat pada diri kita sendiri dan mengkaji jalan hidup kita. Kita harus selalu mencari akan kebenaran di dalam hidup kita. Bersedia untuk mengakui kekurangan dan kegagalan kita di masa lalu. Pada saat proses inilah kita dapat mengenali bagian mana yang mesti diperbaiki, sehingga kita dapat melangkah lebih maju dalam kehidupan. Memeriksa hidup berarti mempertanyakan arah tujuan hidup kita, dan bertanya pada diri saya dan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, apa yang telah kita capai selama hidup kita ini. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah dalam jalan hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap laku dan pekerjaan kita? Atau apakah kita sudah sesuai dengan lagu hidup adalah kesempatan? Sudahkah kita wujud nyatakan? Proses evaluasi inilah akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang diri kita sendiri, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam menyelidiki dan memeriksa hidup, kita harus selalu berpaling kepada jalan Tuhan.
Tuhan adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan kita. Dan hanya oleh Dia yang dapat membimbing kita ke arah jalan yang benar. Kita harus memilih untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, mempercayai kehendaknya yang benar, dan memperoleh kekuatan untuk mengalami perubahan hidup ke arah yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam bacaan kedua Filipi 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa kita atau supaya kasihmu makin bertambah dan melimpah ruah. Apa maknanya? Doa Paulus dalam doanya agar kasih jemaat di Filipi bertambah dan berlimpah ruah. Yang kedua, kasih yang bertambah itu seperti apa? Bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, bahwa pemilihan yang tepat, kita diminta untuk memilih apa yang lebih penting dan hidup dengan cara yang suci dan tidak bercela. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Filipi mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan tentang Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang suci dan tidak bercela, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan ketaatan, Yesus menunjukkan contoh yang luar biasa. Dan ketaatannya kepada Bapa, Dia meminta kita untuk terus-menerus menjalani perintahnya. Setiap kita diciptakan untuk menjadi berkat. Setiap pribadi dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan juga memiliki kehidupan yang berbuah. Biarlah renungan ini mendorong kita untuk mencapai tujuan hidup kita dengan memuliakan Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Mika 6 ayat 8, Tuhan menuntut kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapannya. Hal ini hanya mungkin jika terus diperbarui oleh kasih karunia Allah. Marilah kita memperbaiki arah hidup kita dan diperbarui dari hari ke hari sampai kita layak menyambut hari Kristus. Amin. Mari kita memuji pujian PBA 263, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi landasan dalam seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kami boleh berlaku adil dan setia kepadamu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, berdoa dan mengucap syukur atas seluruh berkat Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu. Baik jemaat Kristus Kasih di mana berada, Tuhan Engkau menyertai dan berkati. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka. Biarlah mereka boleh beraktivitas sebagaimana adanya. Kami berdoa bagi jemaat yang dalam kesulitan ekonomi, oleh karena berbagai persoalan, Tuhan tolong dan berkati kami semua. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Justus bersama keluarga, Pak Pendeta Yogi bersama keluarga. Tuhan, Engkau curahkan kasih, anugerah dan berkat bagi hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka boleh melayani di tempat ini dengan
kasih dan penuh cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami sepelayanan di majelis jemaat, Tuhan berkati semua. Demikian juga dengan lembaga kategorial dan seluruh lembaga khusus, Tuhan berkati. Demikian juga multimedia, sound system yang ada di tempat ini, yang kami boleh pakai hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi gereja kami, Tuhan, yang akan kami laksanakan penabisan pada tanggal 7 Desember. Tuhan berkati semua panitia, Tuhan berkati semua tukang yang ada di sini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.